Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai media maya kami berjudul Quadratin atau Quadrat Interaktif. Sebelumnya perkenalkan, saya Karunia Hidayatullah dengan NIM K132304. Saya Isnaini Safira dengan NIM K132340. Saya Sarah Sumansati dengan NIM K132341. Dan saya Inna Rohmah dengan NIM K132336. Saya Maisan Nurmaila dengan NIM K132304. Untuk kantong terbesar alat peraga maya kami yang menampung semua alat peraga maya kami itu menggunakan Google Site. Di dalam Google Site kita menambahkan beberapa tempat, yaitu materi PDF. Materi PDF ini merupakan materi yang bisa kalian download secara offline. Materi ini berupa beberapa slide-slide presentasi yang kami buat menggunakan Canva. Lalu untuk kedua yaitu materi. Materi ini kami buat menggunakan Canva interaktif, yang mana kalian siswa bisa melihat-lihat materinya dengan sangat interaktif. Di sana juga ada materi ada soalnya, ada soal latihan, ada banyak games. Lalu yang ketiga yaitu ada KPD. KPD ini kami mengkombinasikan dengan software yang bernama Live Section. Di software tersebut kita bisa mengerjakan KPD tersebut secara online, lalu kita bisa mengirimkannya kepada guru, yang mana guru tersebut bisa memegang akses pengumpulan worksheet tersebut. Lalu untuk evaluasi kami menggunakan software Quizzes. yang mana software ini sangat berguna untuk pengerjaan soal, baik uraian maupun pilihan ganda. Lalu yang untuk pertama kalinya kita akan membahas mendetail mengenai materi PDF. Untuk materi PDF ini yang bisa kalian download berupa materi mengenai fungsi kuadrat. Di dalamnya ada CP, ATP, dan materi-materi serta latihan dan soal. Oke, kita selanjutnya ke materi. Di file materi ini bisa kalian klik yang bagian itu. Nanti ini mengarahkan kepada Canva. Ini Canvanya, yang mana ini sangat interaktif bagi kalian para siswa. Mari kita cek start. Yang pertama yaitu ada petunjuk. Coba dipencet petunjuknya, ini ada isinya, ada simbol kayak portal warna ungu ini untuk kembali ke home, kristal untuk ke exit, lalu untuk yang anak panah ke kiri untuk back, dan ke kanan untuk next. Kita kembali ke menu utama. Yang kedua yaitu CP dan ATP. Di CP yaitu materinya fungsi kuadrat, elemennya aljabar fase E dan kelas 10 SMA, yang mana CP tersebut di akhir fase peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, termasuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Lalu untuk ATP-nya, yang pertama mendefinisikan fungsi kuadrat, yang kedua menganalisis karakteristik utama fungsi kuadrat, yang ketiga yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita kembali ke menu utama. Nah, oke. Setelah tadi kita sudah membahas CP dan ATP dari media maya ini, kemudian kita bisa pilih ke bagian materi. Nah, sebelum itu di sini tuh ada pertanyaan. Menurut kamu, jika seorang melempar bola ke atas, kira-kira bagaimana bentuk lintasan geraknya? Apakah selalu lurus? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mempelajari materinya. Kita pilih next. Nah, di sini terdiri dari 3 submateri ya. Yang pertama ada definisi fungsi kuadrat, yang kedua ada karakteristik fungsi kuadrat, dan yang ketiga menggambar grafik. Nah, untuk memulainya yang pertama kita klik untuk definisi fungsi kuadrat. Ya, di sini ada untuk definisi fungsi kuadratnya, biasa dengan fx ax kuadrat plus bx plus c, di mana di sini ada keterangannya juga. Bisa kita pilih next. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Oke, kita next. Nah, di sini berikut ini manakah yang bukan merupakan fungsi kuadrat? Nah, di sini kita bisa memilih salah satu. Coba kita klik ya. Ini. Nah, di sini bisa lihat kalau jawabannya kita itu benar. Nah, ketika nanti kita ternyata memilihnya salah, nanti juga akan. Oke, untuk next. Nah, setelah tadi kita tahu definisi fungsi kuadrat, di sini kita sediakan juga untuk latihan soal, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang
definisi fungsi kuadrat. Bisa diklik ya, dan bisa dikerjakan juga. Oke, kita masukkan namanya, kita klik mulai. Kemudian kita klik mulai game. Oke, di sini terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Oke, jadi tadi 5 soal, 4 pilihan ganda, dan yang kelima ini ada isian singkat. Bisa kita tuliskan hanya 1 x kuadrat, kemudian b nya 6, berarti 6x, dan c nya kita masukin 8. Kemudian kita klik jawab. Oke, nah ternyata jawaban kita benar. Nah, setelah selesai semua, di sini kita bisa lihat nih nilainya. Oke, setelah itu bisa kita kembali ke PPT tadi. Kita bisa klik next. Oke, di sini ternyata materi definisi fungsi kuadrat telah selesai. Kita bisa back to materi tadi. Oke, bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik fungsi kuadrat yang dijelaskan oleh teman saya. Sejak materi, marilah kita buka karakteristik fungsi kuadrat. Di materi karakteristik fungsi kuadrat ini ada materinya, yaitu materi secara singkat. Lalu kita next. Selanjutnya yaitu ada video untuk memperjelas atau bahan baca untuk memperjelas materi mengenai fungsi kuadrat. Kita lanjut next. Lalu setelah itu ada kuis. Kuis ini berguna untuk kalian untuk menghitung berapa jelas materi yang telah kalian serap tentang materi karakteristik fungsi kuadrat. Bisa diklik ini, akan mengantarkan kalian ke link kuisis yang mana kalian bisa mengerjakannya. Selanjutnya kalian bisa mengisi nama kalian di sini. Contohnya nama saya Albert Mulai. Lalu kita mulai game. Dan kalian bisa menjawab soalnya. Contohnya ini, fungsi kuadrat tentukan A, B, C. Jawabannya betul. Selanjutnya kita akan next, pencet selanjutnya. Selanjutnya kita pencet next untuk materi karakteristik fungsi kuadrat telah selesai. Kita menuju ke home materi yang pencet atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menggambar grafik. Oke, untuk menggambar grafik, yang pertama ada menentukan titik potong dengan sumbu X, yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y, yang ketiga yaitu menentukan koordinat titik balik, yang keempat menentukan kesamaan fungsi simetri, yang kelima yaitu menggambar grafik pada bidang koordinat. Menggambar grafik yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X yang seperti ini, caranya dengan syarat seperti ini dengan contoh. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu X dengan contoh seperti ini. Menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat seperti ini. Menentukan koordinat titik balik. Kemudian menentukan kesamaan sumbu simetri dengan sumbu simetri X sama dengan min D per 2A. Kemudian menggambar grafik pada bidang koordinat. Nah, di sini ada video untuk lebih jelas dari materi sebelumnya. Bisa kalian pencet untuk melihatnya. Nah, untuk kuis yaitu kita bisa pencet ini untuk kuisnya. Kita bisa masukkan nama, bisa aku Naila. Kita bisa mulai.
selanjutnya. Nah, materi menggambar grafik psikogram telah selesai. Tekan untuk kembali ke menu materi. Bisa kembali. LKPD bisa dikerjakan melalui live worksheet yang terdapat di Google Sheet yang kita sediakan di awal tadi. Kemudian LKPD-nya. LKPD yang dibuat ini bisa langsung dikerjakan oleh siswa dan kemudian nanti dikirim langsung ke guru. Nah, LKPD ini kan dengan petunjuk umum yang ini, ketiga ini dikerjakan secara berkelompok dengan CP dan TP. Kegiatan pertama ini misalnya menganalisis karakteristik nilai A. Nah, siswa itu suruh menggambar ketiga grafik ini. Nah, cara penyelesaiannya itu dengan melengkapi tabel ini. Ketiga tabel ini kemudian siswa menggambar melalui website Desmos. Nah, dari ketiga tabel tadi kita masukkan ke Desmos untuk dijadikan grafik dengan warna-warna yang telah ditentukan di awal. Kegiatan 1, 2, 3, dan 4 itu mirip seperti itu, menggambar melalui Desmos. Kemudian yang kegiatan 5 itu masalah kontekstual. Nah, kemudian ada rubrik penilaian. Kenapa rubrik penilaian dicantumkan di sini? Karena agar siswa mengetahui apa aja yang dinilai oleh guru, apa aja yang diperlukan untuk mencapai nilai tersebut. Nah, ini nanti kalau misalnya siswa sudah menyelesaikan ini tinggal finish, terus kirim email ini ke gurunya dan diisi. Nanti langsung masuk ke selanjutnya evaluasi yang akan dilanjutkan. Oke, selanjutnya setelah siswa mempelajari materi dari Canva interaktif tadi, kita akan ke menu evaluasi. Nah, di sini kita evaluasinya menggunakan software Quizzes. Di Quizzes sendiri soalnya itu bertahap dari tingkatan mudah, sedang, kemudian sulit, dan ada masalah kontekstual juga. Di sini ada jenis pilihan ganda sama esai. Nah, kemudian dimulai. Di sini evaluasi akhirnya itu ada 23 soal. Siswa bisa mengisi dengan jawaban siswa. Nah, ini soal esainya, jadi nanti siswa itu mengerjakan soal ini, kemudian diupload ke Drive dan link Drive-nya itu dimasukkan ke sini. Oke, evaluasi selesai, nanti ada nilainya, tapi untuk yang esai itu nggak masuk di sini karena ini itu khusus penilaian yang pilihan ganda. Jadi guru itu nilai bagian esainya itu sendiri. Aplikasi media maya kami yang pertama kuadrat atau kuadrat interaktif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.